Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Mayat tanpa identitas ditemukan di kaki Gunung Karang. Tas nasabah bank dibegal uang ratusan juta raib. Kemarau panjang capai suhu tertinggi dalam 8 tahun terakhir. Seorang warga yang baru saja mengambil uang di salah satu bank dirampok pelaku yang berjumlah 4 orang. Akibat kejadian tersebut, uang tunai sebesar 320 juta rupiah dibawa kabur pelaku. Pelaku yang membegal korban juga sempat terekam kamera CCTV. Kejadian berawal saat korban mengambil uang seorang diri di salah satu bank. Diduga pelaku sudah membuntuti korban dari bank. Di tengah perjalanan, korban yang merupakan pemilik agen Briling di Kecamatan Pontang ini kemudian dipepet 2 pelaku dengan menggunakan sepeda motor. 2 pelaku lainnya kemudian menarik tas berisi uang ratusan juta rupiah yang dibawa oleh korban. Bahkan korban sempat terjatuh akibat kejadian tersebut. Lapornya sampai sekarang ya sudah lapor ke Polres. Polres langsung Awalnya saudara saya mengarahkan ke Polda. Akhirnya diarahkan ke Polres. Jadi itu juga sudah lapor ke Polres, udah langsung Polres. Sampai saat ini bagaimana perkembangannya? Perkembangannya sampai saat ini ya masih suruh bersabar gitu. Usai kejadian, korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Namun hingga saat ini pelaku belum berhasil ditangkap. Polisi menduga komplotan ini sudah beberapa kali melakukan kejahatan di wilayah Banten dengan sasaran para nasabah bank yang baru saja mengambil uang dalam jumlah besar. Bahwa pelapor ini mengambil uang di bank, setelah itu di tengah jalan diambil oleh 2 orang yang menggunakan motor. Terjadi tarik menarik dan sisanya pelaku ini mengambil uang sekitar 200 juta. Polisi juga menghimbau kepada warga yang akan melakukan penarikan uang di dalam bank dalam jumlah besar agar meminta pengawalan kepada pihak kepolisian. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Sejumlah warga di Desa Pebatang, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang menunggu di pinggir jalan sambil membawa berbagai tempat penampungan air setelah mengetahui adanya bantuan air bersih yang dikeluarkan oleh Polres Serang. Mereka pun langsung berebut air bersih yang tiba di desa mereka. Antusias warga mendapatkan air bersih sangat beralasan karena sejak 2 bulan terakhir, air bersih menjadi salah satu kebutuhan sehari-hari yang sangat sulit mereka dapatkan akibat musim kemarau saat ini. Saat ini warga sangat membatasi penggunaan air, bahkan warga mengaku hanya bisa mandi 1 kali dalam sehari, bahkan terkadang mereka tidak bisa mandi akibat tidak ada air. Warga saat ini hanya mengandalkan sumur pompa yang jumlah airnya sangat sedikit. Warga pun sangat bersyukur setelah ada bantuan air yang mereka terima. Udah lama Pak, ya udah ada 2 bulan lah kali ya. Selama air kering, kekeringan apa pakai air apa? Iya pakai air sam juga. Cuma keluar sedikit-sedikit aja, Pak. Kadang air galon juga nggak? Iya, kadang-kadang lah. Berarti kadang beli buat kebutuhan masak gitu? Ya, beli mah enggak, belum pernah. Untuk mengurangi beban warga, 5 mobil tangki berisi sekitar 25.000 liter air bersih dikirim ke sejumlah titik yang ada di Kecamatan Keragilan. Diharapkan bantuan ini bisa meringankan kesulitan mereka. Berikan bantuan kepada masyarakat berupa bantuan air bersih dalam program Polri Peduli, dan ini sudah kita laksanakan di beberapa titik, beberapa tempat di wilayah Kabupaten Serang, dan ini sangat masyarakat sangat antusias ya, bermanfaat buat masyarakat. Kita berharap bisa membantu beban masyarakat yang memang saat ini banyak wilayah di Kabupaten Serang yang masyarakatnya kekeringan, kekurangan air bersih,
karena dampak dari El Nino dan dampak dari kemarau panjang. Selain bantuan air bersih, Polres Serang juga sudah membuatkan sumur bor di Kecamatan Pontang dan berencana akan kembali membuat sumur di beberapa titik di wilayah hukum Polres Serang. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Dalam pantauan Stasiun Klimatologi Banten yang berlokasi di Jalan Kodam Bintaro, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, suhu udara di wilayah Tangerang Selatan mengalami peningkatan. Faktor pertama yang mengakibatkan hal ini terjadi akibat fenomena alam El Nino yang saat ini melanda wilayah Asia Tenggara, khususnya Indonesia. El Nino ini mengakibatkan berkurangnya produksi awan hingga menyebabkan paparan sinar matahari langsung mengenai permukaan bumi tanpa ada penghalang hingga berimbas pada meningkatnya suhu udara yang terjadi. Kedua, posisi matahari yang saat ini berada di khatulistiwa sehingga membuatnya tepat berada di atas bumi. Dalam catatan Stasiun Klimatologi Banten, wilayah Tangerang khususnya Tangerang Selatan mencapai suhu di angka 37,5 derajat Celcius. Angka ini pun menjadi yang tertinggi dalam 8 tahun terakhir, di mana pada tahun 2015 suhu udara di Tangerang Selatan berada di angka 37,4 derajat Celcius. Suhu udara tertinggi ini menjadi rekor ke-8 yang pernah tercatat sejak berdirinya Stasiun Klimatologi Banten pada tahun 1976 silam, di mana rekor pertama terjadi pada tahun 2022 dengan suhu di angka mencapai 38 derajat Celcius. Jadi fenomena El Nino ini menyebabkan awan itu lebih berkurang, sehingga radiasi matahari itu masuk tanpa ada hambatan, tanpa ada halangan. Kemudian yang kedua itu di mana posisi matahari ini berada di equinox. Nah, equinox itu tepatnya di khatulistiwa. Secara tidak langsung juga di wilayah Jabodetabek ini posisi matahari berada di atasnya secara langsung, dan itu mempengaruhi suhu udara yang lebih tinggi. Masyarakat pun dihimbau untuk selalu mengkonsumsi air putih guna mencegah terjadinya dehidrasi di musim kemarau panjang saat ini. Ariel Maranus dan Syahabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kerajaan Nusantara yang dikenal masyarakat dengan salah satu daerah Wanji.